Ketemu lagi nih Mas. Iya, kita ketemu lagi nih. Project-project apa sih ya sebenarnya? Hmm. Churros ya ini itu kan. Cuma Bener. obrolan santai, ngobrol-ngobrol santai aja. Ya. Dan pembahasan ini emang ngalor ngidul ya, tapi Idul. ini berdasarkan pengalaman kita. Mau ngomongin wedding, ngomongin foto, ngomongin WO atau hidup, semuanya kita. Semuanya ada. Ya, pokoknya industri. Industri. Kalau sebelumnya bayangan selama di wedding nih Mas, kan orang taunya kalau ada tarian ya udah tarian gitu kan. Kalau awal tuh gimana? Awal bayangannya itu gimana? Aku bayangan tarian Yaudah gitu doang gitu. enggak sih, karena ada actionnya ya. Kayak Ramasinta juga ada actionnya kan. Yang gongnya tuh di situ. Kalau tarian doang ya, Panggi juga ada tariannya nggak sih? Tetapnya. Kan kalau orang mikir tuh kan kalau aku pengen ada cara ada tariannya, ya udah orang tuh bikin cuma tarian doang, buat klien gitu kan. Iya. Teknisnya kan nggak tahu. Tapi kan kalau kita bikin itu dari konsep Ramasintanya sendiri aja, kita ada bumper ini dulu. Iya. Ada jahit lagunya dulu nih bukan penari, penyanyinya mau nyanyi apa dulu nih, Iya. gitu kan. Terus jahit sama konsep buat orang tuanya, habis itu pengantinnya. Nah, kalau orang yang lihat dari video yang udah jadi, mungkin oh ya udah wedding ada tariannya doang gitu kan. Iya. Tapi kalau misalkan kita terlibat dan nonton langsung, itu baru tahu oh ternyata ini ada lagu-lagu yang harus di aransemen beda. Jadi Gitu kan. vibes-nya juga beda. Beda gitu kan. Iya. Nah, kalau misalkan Mas Ervin tuh waktu shoot di wedding yang ada tarian gitu tuh bayangannya gimana sih? Kalau Atau awal nggak ngerti awalnya, cuman oh ya tarian ada gitu. iya sih. Pasti pas sebelum berangkat juga kayak hari ini ada konsep Jawa dengan tarian. Kan kita juga nggak tahu nih tariannya mau gimana. Apalagi kita juga nggak ikut lihat gladi resiknya pas narinya. Tapi ketika udah dar, wih anjing. Ngeri sih. Itu berapa kali udah ketemu konsepan? Sebelum ketemu Milan misalnya. First time. First time di Milan. First time. Nah sebelum ketemu itu bayangannya gimana sih kalau bikin konsep tuh? Kalau aku nggak bisa ngebayangin juga ya. Cuman dulu pernah tarian, tapi tarian dance Korea gitu mas. Korea. Cuman ya garing juga sih, karena nggak terkonsep. Ya. Nggak terkonsepnya ya cuma nari doang, nggak ada actionnya. Kalau Ramasinta kan ada actionnya ya, yang dimana di situ ada tusuk keris yang dia naik, wah itu gong banget sih dari. Dan aku lihat audien yang nonton itu jadi kayak ada yang kayak gitu juga mas, sempet mungkin kaget kali ya, gitu sih. Nah kalau kan gini ya, kalau dari segi dokumentasi itu ketika ada konsepan, kalau udah jadinya versi sinematiknya ya udah bentuknya kayak gitu doang gitu kan. Nggak tahu ternyata itu ada aransemen khususnya, nggak tahu ada act performance-nya. Gimana caranya kalau misalnya dari dokumentasi itu bisa menceritakan itu gitu loh, menyampaikan kalau ini it's not that simple. Kacamata mana nih? Tidak simple ini. It's not that simple, maksudnya orang tuh mikirnya ya udah kalau aku pengen ada weddingan yang ada penarinya, aku tinggal bilang aja mas aku pengen ada tarian ini gitu. Kalau untuk eksekusinya umum kan ya udah nyawa penari, lagunya sama Korea terserah deh, yang penting ada iring-iringannya. Nah ketika larinya ketemu sama konsep itu kan ada alur ceritanya, ada aransemen khususnya. Gimana caranya tim dokumentasi itu bisa menceritakan real life-nya gini loh sebenarnya konsepnya, biar orang tuh tahu di lapangan tuh sebenarnya tuh kayak gini banget loh gitu. Salah satunya yang dapat dari dokumentasi ya pas director cut ya. Satu, director cut juga udah punya skrip yang mau dibawa, aransemennya mau gimana. Itu kan director cut lebih ke vibes ya. Kalau untuk kita sebagai awam, misalkan ada tarian, ya sekilas doang. Kayak contoh Panggi, contoh tadi kayak dance Korea ya kan. Tapi kalau misalkan udah di plan dulu sebelum eksekusi, itu
kita di lapangan juga bakal menentukan bagaimana caranya ini feel-nya dapet. Oke. Kan pernah nih ngarapin director's cut udah beberapa kali. Ya. Ketika ternyata awal mulanya ketemu sama brief, Mas, aku tuh butuh director's cut gitu. Ya. Otaknya lensa itu gimana waktu awal? Beda ini gimana? Kan sebagai orang dokumentasi, apalagi ada dokumentasi event, ada dokumentasi wedding. Ya. Kalau orang yang terbiasa pegang wedding, berarti kan tahu nih alurnya. Oh, alurnya itu kayak gini. Hasilnya kayak cinematic wedding buat klien gitu kan. Nah, ketika ada brief tentang director's cut, itu yang pertama kali dipikirin sama tim lensa tuh apa? Wah, keren banget. Lebih Eksekusinya, ke teknisnya. gitu nggak? Kalau teknisnya aku pikirin dulu, karena satu Mas juga nge-share aransemennya juga kan. Aransemennya juga, terus openingnya juga sampai di titik ke tengahnya, dan itu udah terukur Mas di aku. Jadi ketika aku dan tim buat itu ya sesuatu yang beda sih, karena udah ada skrip di dalam situ yang tadi aku omongin, dan itu keren sih. Namanya juga director cut ya. Director cut kan sebenarnya khusus kan, bukan kita untuk ke klien kan, tapi kita untuk ngemas. Nah itu, waktu awalnya sempat bingung nggak bedain video untuk khusus buat ke klien sama khusus untuk bikin yang konsep director's cut? Karena kan kalau dokumentasi itu pasti kan fokusnya ke klien ya. Terus tiba-tiba ketemu sama brief untuk director's cut. Sedangkan event venue-nya satu sama gitu kan, tempatnya sama, waktunya sama. Sempat bingung bedainnya nggak, jahitnya atau konsepnya? Kalau untuk jahit, karena aku kan udah pernah ngomong juga ya Mas, aku trial dulu nih, cocok nggak? Kalau nggak cocok juga aku buat lagi. Kalau emang kurang klik juga Mas Pet bisa milih vendor yang bisa klik buat video itu kan. Ya perlu belajar sih Mas. Kaget dan lihat hasilnya shock juga. Ikut bangga juga gitu loh, karena kita ikut andil di situ kan. Kalau kita sih itu sih lebih dalamnya lagi mungkin videografer yang teknisnya ya kan. Kalau aku kan emang bener-bener kayak kemas, finishing, kerja tim. Untuk sensasinya mungkin ada di videografernya sih. Nah, gimana cara bedain itu video ke Klien sama video director's cut? Bedanya tuh gimana? Oh, bedanya. Cara jahitnya gimana? Atau kalau versinya lensa director's cut tuh gimana nih? Satu, director cut dia itu khusus ambient ya, dan khusus untuk acara-acara yang tadi ya, kayak ada penarinya, Rama Sinta. Terus kemasannya juga berbeda, jelas banget bedanya kok. Kalau misalkan untuk klien yang dimana tetap ada video pas narinya, cuman nggak spesifik fokus ke apa yang kita buat. Gitu loh. Kita untuk ke klien ya pasti ada kayak terima nikahnya. Nah kalau di director cut kan nggak ada. Jadi bener-bener berbeda alurnya, berbeda ceritanya, berbeda kemasannya, dan berbeda beatnya. Di klien kita cari backsound sesuai mood ambient suasananya, tapi kalau di director cut kita udah megang dulu nih mau dibawa kemana videonya. Gitu. Nah, let's say misalnya ternyata ada klien yang ternyata suka sama video director's cut. Mas, nanti video weddingnya aku dibikin kayak gini. Acaranya apa dulu nih? Misalkan ada kayak gitu. Royal wedding gitu kan. Pasti kan ada nih kalau royal wedding tuh. Ternyata si klien tuh suka banget sama gaya director's cut yang udah pernah dibikin. Sedangkan di saat yang sama kalau untuk royal wedding itu kan aku pasti kan ada nih director's cut. Gimana cara bedainnya coba? Bedain tadi sih Mas, upsell ke kliennya kali ya, atau jelasin ke kliennya ya. Pasti bilang kan, aku pengen videonya weddingnya aku tuh kayak gini. Ya. Yang pertama aku jelasin dulu teknisnya. Yang kedua aku kasih clue-nya dulu. Jadi video ini tuh dibuat bukan cuman ketika kita eksekusi cari backsound, tapi bener-bener kita punya aransemennya, arahnya, temanya, konsepnya, ambientnya. Jadi
menurutku susah juga sih mas. Kalau misalkan aku ngeiyain juga kayaknya mikir dulu acaranya gimana dulu nih. Pengen mas sebagai klien, pengen kayak gitu. Nggak bisa, nggak bisa gitu. Kita harus ada acuannya dulu. Tapi kan tetap klien tuh pengennya apa diturutin dong. Nggak semua mas, kita nggak semua turutin. Ya contoh, masa ya kita, mas aku pengen bikin video di atas genteng. Ya nggak logis juga nggak sih? Ini kalau misalkan udah dibikin di atas genteng, tapi aku bayarnya 10 juta nih. Ya tetap nggak logis juga sih, nggak logis juga sih. Aku jelasin dulu. Yang pasti aku jelasin dulu plus minusnya. Kalau misalkan di sananya mengiyakan dan siap menerima konsekuensinya ya it's okay, karena pengambilannya juga berbeda. Oke. Kita nggak fokus ke klien pasangan, kita fokus ke ambient sama suasana di dalam situ. Di situ sih mas. Menariknya kan kalau untuk director's cut itu sendiri hampir sama kayak in-house dokumentasi kan. Ada rasa khawatir nggak ketika mau bikin director's cut? Khawatir buat ngejual. Maksudnya khawatir apa dulu nih? Khawatir kan kalau event itu kan director's cut itu udah video event gitu kan. Kalau untuk wedding kan kayaknya kalau kita mah baru belakangan ini kan di sini tuh kan baru banget. Ada nggak sih kayak rules-nya? Kalau dulu kan aku kasih rules kan. Kalau in-house documentation itu aku ada rules. Kamu tuh boleh posting fotonya kamu. Ini anak foto gitu kan. Fotonya kamu, tapi kamu nggak boleh mention siapapun. Nggak boleh mention vendor-vendor yang terlibat dalam acara tersebut. Kamu mungkin boleh mention itu hanya untuk yang order aja, gitu kan. Nah, tapi ada beberapa poin tuh kayak contohnya, makanya aku tadi sempat tanya, apa bedanya director's cut sama video khusus buat klien? Pernah ada suatu event itu master foto sama videonya itu siapa gitu kan. Kemudian ada vendor yang bikin ala-ala director's cut. Cuman dari konsepnya, dari gayanya, dari caranya itu hampir sama kayak video sinematik yang buat klien. Gitu. Kebalik ya. Jadi kan lumayan sempat ada ini gimana sih, padahal ini bukan fotografer, videografer masternya. Kenapa yang diposting itu versi in-house-nya, sedangkan gaya in-house-nya tuh sama. Jadi seolah-olah tuh kayak, misal nih contoh ya, ada satu event, lensa itu cuma sebagai in-house documentation dari WO atau WO-nya gitu, atau bahkan bikin director's cut-nya. Pasti kan ada hal-hal yang harus dihormati kan, apa yang harus diperlukan, apa yang harus dipegang biar nggak overlapping job days-nya atau bahkan medsosnya gitu-gitu. Kalau lensa juga sesuai jalurnya ya mas. Kalau misalkan mau bikin kayak gitu, kita nggak terlalu memikirkan untuk mencari panggung atau mencari muka sih mas. Lebih ke siapa yang kita order dan siapa yang kita mau tag juga. Ya contoh kalau misalkan kayak tadi beda vendor, misalkan aku sebagai master dan satunya sebagai wedding in-house, tapi si in-house-nya kayak master. Ya kamu apa yang bakal dilakuin? Kalau aku sebagai lensa ya lihat dulu nih hasilnya apakah sama. Nah itu vibes-nya tuh kayak sinematik buat klien. Ya. Kalau aku ya lebih ke sasa aja ya. Cuman kalau misalkan postingnya plek ketiplek kayak kita ambil ya kita negur juga sih mas. Harus ada batasan juga di sini. Tapi kalau misalkan kalau misalkan nih lensa terus ke director cut. Kalau misalkan director cut kita up tapi kita mention semua apa gimana dari Mas Pet? Kalau di aku kan misalkan ada rules-nya ya, hampir sama kalau director's cut sama in-house documentation itu kan rules-nya sama. Kau boleh posting silahkan, tapi note-nya itu nggak boleh mention ke vendor-vendor yang terlibat di dalamnya. Karena posisinya itu bukan master foto sama video gitu kan. Kalau rules-nya aku jelas dari awal, jadi kamu posisinya sebagai in-house foto atau director's cut video, kalaupun mau diposting boleh, tapi tidak boleh mention vendor-vendor utamanya. Jadi yang punya kewajiban untuk memposting dan mention itu hanya utama yang order gitu. Kalaupun ternyata dokumentasi utama, ya itu hak tuh.
yang utama gitu kan. Itu sempat bikin kok gitu sih, Iya, iya. gitu nggak? Iya, sempat Mas. Sampai aku kadang mikir gini. Misalkan dari Mas Pet yang upload, aku yang buat. Aku pengen trial kan. Walaupun gak ada omongan, cuman aku ngerasa kayak, waduh gimana ya. Kalau dari Mas Petnya kan udah aman Mas, gak apa-apa aku upload. Tapi akunya yang kayak, oh dari Mas Pet udah mengizinkan, berarti oke lah. Aman sih. Gas ya? Maksudnya selama itu tuh nggak mention ke vendor-vendor yang terlibat sih nggak masalah. Aman, iya. Cuma kan sempat ada kejadian itu posisinya sebagai in-house nih, entah itu foto atau video. Iya. Tapi dia itu mention ke semua vendor yang terlibat, sedangkan dia itu nggak masuk sebagai foto atau video master di event itu. Kalau posisinya nih, Iya, iya. posisinya ternyata kita satu event, ternyata ada foto sama video master bukan dari lensa, sedangkan lensa itu di-hire untuk porta fotonya sama director's cut video. Ternyata yang posting itu lensa itu sebagai bukan master. Edit. Rulesnya kan udah jelas. Iya, iya. Kalau rulesnya yang udah itu kan udah jelas. Sekarang posisinya dibalik. Iya, iya, iya. Yang master itu lensa. Tapi ternyata in-house-nya itu dari vendor lain. Tapi hasil vibes foto sama videonya itu kayak master buat klien. Iya, iya, iya. Sinematiknya, vibes-nya, hasilnya. Dan dia mention vendor-vendor yang terlibat. Kalau sebagai lensa sendiri itu fair nggak pakai cara yang tadi aku bilang? Enggak. Lebih ke attitude juga ya. Kalau masalah sah-sah, cuman lebih ke attitude aja. Pun kalau misalkan dia upload duluan ketimbang kita, itu juga bakal jadi perkara antara kita sama klien. Kenapa? Soalnya gini, kalau misalkan dia upload dulu, pasti dia bakal nagih nih ke kita. Sedangkan kita tuh banyak banget Mas, foto yang harus kita susun, foto yang harus kita layout, foto yang harus kita pilih ini nih pilihan kita. Jadi kalau misalkan wedding candidate kan dia main di belakang ya, dia ambil juga enak kan, dan dia nggak ada output album contoh. Kita kan harus ada preparation, detail, pose, acara intinya, foto keluarganya, finishingnya, dan ACC-nya. Itu kenapa aku bilang enggak itu sih. Enggaknya itu lebih kemana nih? Attitude. Sama perkara nanti untuk kita ke kliennya. Oke, berarti teknis buat posting tuh sebenarnya harusnya gini. Teknis buat posting kalau aku sebagai master ya. Sebagai master sama sebagai in-house nih. In-house. Bedanya gimana? Bedanya kalau master, pokoknya utamain master dulu. Kalaupun master belum jadi, kita kontak juga sih, komunikasi sama si in-house. Oke. Boleh nggak, misalkan di sananya nanya, boleh nggak aku upload dulu? Berarti kan aku udah nyimpen nih foto yang udah diedit, tinggal aku share. Kalau dia nanya, Mas ini in-house sudah jadi kok, lensa belum? Ada dong, nih. Ya. Tapi kalau misalkan kita belum jadi, wah itu repot juga sih. Berarti untuk kalau menjelaskan. misalnya rules-nya aku bikin tuh udah oke lah ya. Oke. Jadi kalau untuk kaitannya sama in-house documentation atau director's cut, itu kan pasti ada rules-nya satu. Iya. Posting kalau yang sebagai vendor yang di-hire sebagai in-house ataupun director's cut, itu silakan posting tapi nggak boleh mention ke Yang vendor lain. Tapi hanya yang nge-hire gitu kan. Nah itu pun ada durasi waktu yang harus dibatasin. Jadi misalnya aku sendiri nggak akan posting kalau misalnya ternyata si masternya nggak posting, belum posting. Itu dari nilainya ya? Dari nilainya. Padahal behind the skin kan? Benesin. Itu keren sih Mas. Betul. Sama kebetulan kan kalau kita kan kadang satu project Iya ya. masternya iya dari lensa, director's cut-nya dari lensa. Kalau itu mah bebas kalau menurutku karena masih satu event yang sama, jadi vendornya juga sama, kayaknya nggak masalah sih. Iya. Cuma kalau di aku rulesnya gitu. Nah sekarang patokannya kayak tadi nih, coba diulik lagi. Kalau misalnya ternyata Mas Rif itu sebagai master, kemudian ada in-house atau director's cut lain nih di eventnya orang gitu kan. Tapi kalian tuh satu project, ternyata dia posting dulu, vibes-nya sama kayak master, terus dia mention ke semua vendor. Lensa bakal apa? Langsung kontak ke vendor tersebut untuk menanyakan perihal postingan. Kenapa? Ya, aku langsung memastikan bahwa biar nggak di tag
sama vendor-vendor yang terlibat di situ. Terus kalau misalkan vibes-nya sama, kita nggak terlalu memikirkan itu. Kenapa? Klien juga bakal tahu mana yang master, mana yang candid. Masa ya candid jadinya master? Yakin. Pasti klien bakal nanya, loh foto candidnya aku mana? Foto pas aku lagi. Itu posisinya beda vendor loh. Iya, itu nggak ada urusan sih buat aku sih. Cuman yang kayak tag semua vendor seolah-olah eventnya dia ibaratnya gitu. Iya. Itu kan jadi gimana gitu kan? Makanya kalau masalah hampir sama stylenya sama master itu nggak masalah buat aku. Justru malah kalau misalkan aku kurang file, minta dong, nih aku share leh, nggak masalah gak sih? Iya. Tuh kalau ketemunya vendor yang emang kita udah kenal, udah deket dan pernah proyekan bareng, ya itu fine-fine aja sih. Tapi kalau aku tetap rulesnya gitu sih. Kalau misalnya ternyata ada master foto, video, terus aku juga hire jadi ada yang jadi in-house dan director's cut video. Rulesnya itu tadi. Satu vibes-nya harus beda. Iya. Itu kan. Terus kalaupun mau posting dari yang bukan master, dia nggak boleh mention kecuali sama vendor yang hire. Ya itu. Gitu. Itu kan sebagai klien kan? Sebagai klien. Iya kan? Terus durasi kapan postingnya itu nunggu foto video master dulu, posting baru yang in-house atau director's cut itu baru keluar. Oke. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya ternyata sampai 3 bulan lebih masternya itu nggak posting-posting? Ya simpen aja. Aku kasih nih ke misalkan director cut ke Mas Patrick. Ini sebagai vendor Ya. in-house-nya ya? Ya, aku in-house, director cut ya. Toh ternyata Mas Patrick upload dulu, undang kolaborasi ya. Mau gimana lagi? Artinya kalau itu udah di luar konteks lagi, Iya. udah lebih dari 3 bulan. Iya. Karena juga di SK kan biasanya tim dokumentasi maksimal banget 3 bulan kan. Toh mungkin dia nggak pengen upload atau nggak, ya itu mah terserah sih. Yang penting kalau misalkan aku mau upload banget nih, aku komunikasi. Ya. Contoh kemarin juga aku komunikasi, Mas, boleh nggak aku upload dulu? Tapi rulesnya itu tadi ya? Iya. Ada rulesnya. Ada rulesnya. Lebih ke attitude tuh. Tapi kalau jujur, senang ngambil yang master atau senang ngambil yang Director cut atau in-house? Kalau seneng nggak senengnya mas seneng semua ya mas. Cuman ada plus minusnya ya. Kalau director cut itu kita bawa PR dari rumah yang emang udah ada clue-nya. Moodboardnya. Iya, moodboardnya. Tapi kalau misalkan dari kita ke klien, kita tuh nggak tahu nanti teknisnya mau gimana. Tapi kan klien juga udah punya moodboard. Apa bedanya? Moodboardnya itu biasanya foto. Oh. Foto, kebanyakan foto. Dan aku selalu mematahkan moodboard itu. Aku bilang kalau misalkan kita nggak terpacu sama moodboard tersebut. Toh kadang mas, moodboardnya itu moodboard hasil fotonya lensa ya. Gimana mas? Bingung kan? Yang kondisinya itu saat itu begitu. Iya. Gitu. Ya aku nggak pengen bikin kayak gitu. gitu. Nah, aku nggak pengen bikin kayak gitu. Aku pengen bikin yang beda. Karena boring banget kalau misalkan aku ngedit template hasil yang sama di lokasi yang sama. Iya. Soalnya kan gini ya, kalau misalnya ngomongin moodboard itu kan kadang ambilnya referensi dari Pinterest atau foto dari fotografer luar atau dari mana gitu kan. Sedangkan kayaknya kalau aku lihat kalau klien yang larinya ke master ke lensa itu udah spesifik gitu loh. Moodboardnya itu kayak gimana kalau selama ini atau udah model yang jadi terserah lensa ini yang bikin? Kebayangan itu mas. Oh. Walaupun dia udah set, ada yang moodboardnya itu sampai berapa halaman ya? Wah itu banyak banget mas. Tapi itu kondisinya konsepnya kayak lensa banget gitu? Konsepnya kayak lensa, hampir sama. Jadi lebih banyak hasil-hasil lensa yang dibikin moodboard. Nah, aku pasti make sure ke klien kita nggak ngepacu dari moodboard ya. Kita udah tahu arah stylenya mau kemana kok. Jadi ngalir aja ya. Gitu. Berarti kalau misalkan klien tuh bikin moodboard, mubazir dong? Enggak sih. Enggak, bagi aku enggak. Kenapa? Aku udah tahu. Ya kayak kemarin deh mas, aku pengen style fotonya tuh fokus ke klien, candid moment, raw moment. Ya berarti aku udah ketemu nih benang merahnya. Oke. Oh, aku mau dibawa kemana udah tahu. Berarti kan tetap kalau pas dari awal itu perlu ada obrolan dulu. Iya. Ini kan. Iya. Kalau sejauh ini kalau misalkan klien di luar Milan tuh lensa tuh gimana habitnya? Ada brainstorm kayak gitu dulu di awal sebelum ngejob
sebelum dealing atau gimana teknisnya? Nah, kalau itu aku memastikan bahwa ini pasti keinginannya juga arahnya kayak lensa sih. Toh dia dealing misalkan dari Milan ya, dia juga Mas Patrick juga pasti ngasih lihat fotonya juga kan, stylenya juga kan, dan dia kan disuruh milih. Itu yang buat aku lebih enak. Kayak dulu tuh malah aku pernah Mas, Apa nih? cuman ikut-ikut doang, nggak tahu style fotonya mau dibawa kemana. Ketika teknisnya udah jadi albumnya udah jadi, teknisnya di lapangan seperti yang biasa kita bawa habitnya kan, ternyata di sana pengennya fotonya contoh bright Baik. dan aman semua, nggak mau ada candidnya. Nah itu berarti kan ada kesalahan di awal ketika dealing dong. Iya. Itu gimana teknisnya tuh? Kalau misalnya selama ini kan jalan itu ketemu klien dulu, ngobrol dulu, Iya. harusnya itu nggak akan ada dong. Ada rulesnya kan. Dulu tuh nggak ada Mas. Jadi Itu klien tinggal dealing langsung. enggak, kalau dealing langsung malah lebih enak karena dia udah tahu lensa itu seperti apa stylenya. Tapi kalau misalkan contoh satu paket ya sama fotografer. Paketan ya. Iya. Oh, udah ada paketannya. Yang penting ada fotografernya. Oke. Nah, di situ tuh kadang ngebuat kita itu kayak ya Allah, revisi terus. Jadi kalau misalnya paketan tuh kan harusnya pakai vendor itu ya harus gitu. Iya, susahnya di situ. Makanya udahlah, kita kayaknya beda jalur deh. Mending kita cari jalur yang lain. Artinya lensa sendiri tuh nggak pro dengan paketan wedding dong. Kalau fair, aku pro. Fairnya gimana nih? Contoh kayak tadi, kamu pengen style fotonya kayak apa? Perucutin kan, kayak dari Mas Pet, yang dari bright ada, warm ada, candid moment juga ada. Dia kan yang memilih kan, bukan dari Mas Pet yang memilihin kan. Yang mengharuskan. Iya, jadi oh aku mau yang ini, yang bright, ya berarti bukan ke lensa. Itu Oke. fair. Modelnya mungkin lebih ke tergantung vendor yang package-nya ya. Kebetulan kan Iya. kalau yang aku bikin itu kan, itu tahun berapa yang aku bikin campaign vendornya suka-suka, mau pakai siapa itu bebas. Ya. Itu tuh periode waktu itu bikin paketan-paketan yang vendornya tuh harus A, B, C, D ditentuin. Iya. Ditentuin fotonya siapa, make up-nya siapa, dekornya siapa, vendornya siapa gitu kan. Nah, aku bikin itu custom sekalian walaupun itu package selama harganya masih masuk gitu kan. Aku suka banget sih Mas, pas dulu Mas ngeluarin itu. Kenapa? Pro banget. Kenapa Karena ya? ngalamin itu tadi ya. Karena fair. Oh, Fair gitu loh. Dalam arti fair, kliennya cocok, kitanya juga cocok. Jadi jodoh gitu loh. Tapi kalau misalkan kliennya yang penting ada fotografer, kita nggak tahu mau gimana, kita susah Mas. oke. Berarti kalau misalkan ternyata ada orang yang pengen bikin package, harusnya gimana dong? Kan balik lagi ya, nggak semua klien itu suka dengan si Package. pembuat package-nya. Sedangkan kalau package itu kan kalau ngomongin bisnis, dia kerjasama, dia patokannya ya udah Dibanding ya. sama banding vendor-vendornya itu udah fix gitu kan. Aku mungkin bakal ngomong dulu di awal ya, dan memastikan bahwa klien itu udah tahu branding kita dan udah tahu style foto kita. Kalau misalkan itu terjadi dibalik kayak tadi, tahu-tahu pengennya fotonya yang aman, ya nggak ada candid, ya itu bukan salah kita karena kita udah ada obrolan awal dari vendor tersebut. Berarti tugasnya tuh dipegang sama yang punya package ya. Iya. Kewajiban buat jelasin ke klien. Iya, harusnya bukan cuman jelasin ke package-nya sendiri untuk ibaratnya hard selling lah ya. Pokoknya Kan? berangkat gitu kan. Besok berangkat ya. Oh, 5 aduh. 5 titik tapi nggak tahu briefnya gitu. Ternyata Ya. tiba-tiba Iya. klien mintanya beda gitu. Iya. Berarti Itu susah banget sih, Mas. Yang punya packaging. Iya, yang punya package. Jadi ya ini ngomongin package ya. Ya begitulah, ada plusnya ada minusnya. Realistis aja sih. Realistisnya. Realistis aja. Kalaupun misalkan ada yang ngajak package, ayo aku terbuka. Tapi dalam catatan dari awal gimana dulu nih Dulu flow nggak ya? kayak gitu. Belum nemu. Kan namanya trial ya, Mas. Dulu kan kayaknya awal-awal gimana sih? Lensa tuh awalnya gimana coba? Dulu tuh awal-awal lensa branding juga langsung nge-branding sendiri. Berjalan dalam 1 tahun, kayaknya perlu package deh. Karena melihat dari Pikirannya udah vendor-vendor. industrial nih. sekarang juga industrial. Sekarang juga industri. Industri. Cuman
tak pikir-pikir lagi ternyata ada dampak yang nggak baik buat kita. Karena kita pengen mencoba dulu sebelum ngejudge itu kurang enak buat kita ya. Atau balik lagi kalau misalkan kita mau ngejar industri ya itu cocok banget sih. Tapi berarti artinya nggak alergi package dong? Enggak. Kita fair. Terbuka. Oke. Tapi Tapi sejauh mana kalau misalnya ternyata package itu kan kadang aku suka nanya kan, Lensa bisa bikin versi bright atau enggak? Sejauh mana sebuah vendor foto atau video itu keluar dari genre-nya? Artinya kan kalau foto itu kan ada yang bright, full, clean color, ada yang versi warm. Nah, misalnya vendor warm itu disuruh bikin yang versi bright, apa versi bright bikin versi warmnya, itu bisa nggak? Bisa, cuman pengemasannya aja yang beda. Tetap kita ada brightnya, amannya. Nggak semua foto ya kali nge-hire kita BW semua, bright semua enggak. Kita realistis. Jadi kemasannya aja yang berbeda. Kenapa aku bilang kemasannya beda? Ya yang dimana yang kemasan mungkin banyak banget yang aku lihat foto depan dekor tetap ada buat kita juga. Kita nggak tentang itu doang. Stylenya. Tone-nya juga menurutku udah bright sih. Masih aman buat bajunya, make up-nya. Oke. Artinya kalau misalkan ternyata warm itu bikin bright bikin warm, itu bisa? Bisa. Bright yang bener bright. Oh, kalau bright banget gak bisa yang hijaunya hijau banget. Iya. Kan? Bright itu bikin warm tapi ya warm banget. Iya. Tapi artinya stylenya style warm. Dan itu basicnya bright. Iya. Atau vendor yang warm dipaksain harus bikin bright. Literally bright. Bukan yang masih ada warm-warmnya gitu. Iya. Kalau di aku nggak bisa. Apa umum deh fotografer? Ada yang kayak gitu. Ada yang enggak. Kalau di aku tetap ada remnya. Aku juga menyesuaikan ambience-nya, Mas. Kalau misalkan nih prewed di pantainya pasirnya putih, ya kan? Sama pasir hitam itu kan berbeda ya kan? Contoh di sini nih, ini kan ambience-nya agak bright ya. Kalau kita ditarik ke warm, muka kita jadi hitam karena ditarik ke biru. Temperaturnya. Jadi itu bukannya karena settingan kameranya aja ya? Enggak. Dari ambient. Sama bantunya biasanya dari flash juga sih. Soalnya kan ada tuh yang tipikal brand itu yang udah apa aja yang penting berangkat, kita sanggup kok mau brand atau warm, hajar aja yang penting cuan. Wah, itu bukan visi aku juga sih. Visinya apa emangnya? Bukannya kalau punya brand itu pasti visinya cuan ya? Ya, kalau bisa sehari 30 job gitu. Tentunya. Cuman kan kita melihat kapasitas, Mas. Kalau misalkan dalam satu hari 5 kita sanggupnya cuma 2 ya, masa ya kita mau paksain sih? Tapi kan kalau misalnya brand itu udah masuk ke industri yang benar-benar industri, itu kan larinya lebih ke quantity daripada quality. Enggak. Kenapa? Kenapa tuh? Tadi pertanyaannya gimana? Kalau brand itu udah mulai masuk ke industri, itu kan jatuhnya larinya udah masuknya ke quantity bukan quality. Enggak. iPhone lebih ke apa ya? Evaluasi setelah hal yang kita kurang enak jadi lebih enak lagi sih. Dan gimana caranya kita bisa mengemas lebih baik lagi. Dan gimana caranya kita bisa berkembang untuk session berikutnya. Kalau misalkan kita quantity, berarti itu kebalik tuh, itu sebenarnya ngebunuh branding kita sih. Karena gacor terus nih, tapi nggak tahu evaluasinya gimana. Tapi kalau misalnya ternyata brand itu sanggup menjaga kualitasnya, tapi banyak, ya it's okay. Kita nggak maksa kok. Aman-aman aja. Nah, menariknya, aku tuh punya pengalaman kayak gini. Belakangan tuh lagi sering banget ketemu sama klien-klien yang mungkin sebelumnya udah pakai waktu engagement ya, pakai vendornya misalkan A atau B gitu. Ternyata ketika weddingnya, saat loading itu kan kalau dia aku pasti didampingin kan kliennya buat ngecek kira-kira apa yang kurang, pendampingan. Nah, saat pendampingan loading H-1 itu atau H-2, si klien tuh banyak cerita. Salah satunya tuh kayak gini. Aku tuh kemarin waktu engagement pakai vendornya si A, Mas, gitu. Dan aku tahu dia itu terkenal banget gitu, karena teman-temanku juga pakai dia gitu kan.
secara profesional sih kayaknya aku yakin banget dia bisa. Ternyata ketika di acara engagement kemarin, yang berangkat itu bukan timnya, karena aku tahu banget kata dia tuh, apalagi tim Gen Z, anak Gen Z zaman sekarang tuh dia pasti paham banget ketika dia itu mau hire si vendor A, dia pasti akan riset dulu kan. Siapa ownernya, siapa kru yang sering terlibat, siapa yang sering berangkat gitu kan, atau bahkan dia pasti riset ke teman-teman ini. Kamu kemarin pakai vendor si A ya? Iya, timnya gimana, orangnya kayak gimana gitu. Nah, ketika itu acaranya dia, yang berangkat itu bukan timnya dia. Ketika si timnya, freelancernya itu ditanyain, kamu tuh bukan tim vendor ini ya? Oh bukan kak, aku memang cabutan freelance gitu-gitu. Nah itu menurutku disaster pertama sih, bencana pertama. Jadi satu, ketika klien itu udah riset dan tahu siapa timnya, kemudian di hari itu yang berangkat itu tim yang antah berantah, kemudian hasilnya itu beda gitu loh. Akhirnya ketika itu disampaikan, aku kecewa banget mas, kemarin tuh gini-gini, aku tahu banget siapa orangnya, siapa ownernya, siapa timnya, tapi pas acaranya aku kemarin di engagement tuh bukan dia yang berangkat atau timnya dia yang biasa berangkat. Mungkin kalau buat aku tuh memang acaranya cuma engagement doang ya, buat kalian vendor tuh mungkin kayaknya engagement doang, tapi buat aku kan itu acara yang spesial banget gitu. Sampai akhirnya aku tuh dapat fotonya kayaknya aku kurang suka juga. Soalnya beda banget mas dari hasil foto yang selama ini diposting, dia bilang gitu. Akhirnya ketika resepsinya, acara nikahannya itu, dia tipikal pinter sih. Dia nggak yang ambil package, nggak yang dealing lewat orang, tapi dia dealing satu-satu. Dan akhirnya dia lumayan dapat semua vendor yang dia mau. Nah, kayaknya itu tadi, kalau misalnya ternyata udah masuk ke industri, kalau dia tuh nggak bisa jaga stability-nya, misalkan sampai, kan ada tuh wedding tanggal-tanggal yang ramai banget ya, wedding nasional tanggal 6 bulan 6 2026 contohnya, itu kan sampai hamin 6 bulan aja itu udah full book semua tuh. Ada satu vendor yang kayaknya suka banget sama model pemikiran industri ya, harus banyak, harus rame. Sukses itu yang ramenya tuh banyak berangkatnya gitu kan. Tapi dia lupa, klien sekarang juga pinter ngeriset gitu loh. Dari orangnya, dari ketelitiannya, apalagi Gen Z kan. Akhirnya itu lumayan beberapa klien tuh jadi rating ketika ya. di-share, misalkan referensi gitu kan. Oh enggak mas, kalau vendor itu aku enggak mau. Soalnya gini. Soalnya temennya aku tuh gini. Soalnya tuh gini. Oke. Pertanyaannya kalau buat itu jawaban yang tadi Mas Patrick menanyakan ke aku sih. Seharusnya vendor industri dong. Nah, lihat dulu nih vendornya apa. Kalau misalkan ya service itu tricky banget loh ya Mas. Apalagi di hasil ya. Contoh kayak di industri dokumentasi ya. Kalau misalkan kita nggak bisa ngebalancein antara rame dan kualitasnya ya bakal antah berantah. Makanya tadi aku jawab, mending aku menyesuaikan manpower kita. Cukupnya 2 ya udah 2 close. Kalaupun udah nggak bisa ya masa ya kita mau maksain. Toh kalau misalkan kita memaksain jatuhnya kasihan juga gitu loh. Dan aku selalu turun di lapangan. Monitoring lokasi 1, lokasi 2. Nah, untuk pembagian waktunya juga aku siapa nih yang mau dipercaya buat ngelidirin nanti di lokasi satunya. Misalkan ini anak stylenya hampir sama nih kayak aku nih, aku tanggung jawabin buat lokasi ini dan aku briefing dulu sebelum eksekusi. Pernah nih mas, ada momen dimana 2 event 1 venue, jadi bawah gitu. make upnya itu kanan kiri mas. Oke. Sini di hotel nih, di hotel preparation, tapi lokasi venue untuk acaranya beda, cuman preparationnya aja yang bareng. Di situ satu nanyain Mas Herwinnya mana, padahal aku lagi motret yang satunya dan aku kelihatan dari lokasi berikut. Ini kalau kalian tahu berarti gimana? Ya kliennya aku juga ngomong ya. Aku ambil candid-candidnya, aku ambil style-stylenya, dan alhamdulillah suka juga sih. Karena semua finishing foto itu di tangan aku. Editing, layout, posting, kecuali kalau video. Video paling finishing sih, tapi kalau untuk jahit-menjahit ada videografernya. Oke. Jadi tipikal orang yang nggak selalu setuju sama sukses itu yang paling rame gitu.
Kalau Satu di hari F&B 30 job gitu. Kalau di F&B iya ya. Tapi kalau di dokumentasi manpowernya cukup, boleh sih nggak apa-apa. Loh, tapi ngomongin F&B kan juga sama. Ketika Iya, itu iya. rame ternyata Oh, iya. servisnya kurang, makanannya kurang, itu kan jadi getuk tular. Getuk tular tuh dari bibir ke bibir gitu kan, dari omongan ke omongan. Akhirnya dia matiin bisnisnya Kan sendiri. kita udah memperhitungkan berapa kapasitas yang ada di tempat. Contoh nih, di sini ya. Ini kursi depan ada 30, berarti untuk 30 customer. Kursi dalam ada 15, berarti kan ada 45. Kapasitas dalam untuk melayani ya nanti malam segini. Oke. Kita udah mempersiapkan. Kalau misalkan ada yang datang lagi, kita udah nggak ada kursi Aku atau mau waiting list. deh. Oh, masuk Waiting ya. list, nggak apa-apa. Tapi kalau di foto kan manpower gimana nih? Tapi aku tuh pernah loh kejadian tuh. Aku lupa tahun 1 atau 2 tahun ke belakang ya. Itu tuh bener-bener yang sampai ada vendor itu nge-hire krunya itu susah banget. Sampai yang berangkat itu dari kota antah berantah dan nggak tahu kualitasnya. Itu kenapa? Iya, kalau dari pandangan lensa gimana kalau itu? Itu jalanin aja sebagai vendor sih. Aku nggak mau ikut campur kalau masalah itu ya. Yang penting di lensa itu mencukupi porsinya aja. Semampu. Semampunya. Selagi kita mampu, kita hajar dan kita maksimalkan. Tapi kalau nggak nerima job yang banyak, aku butuh operasional banyak nih. Enggak. Misal, Misal. punya operasional banyak nih. Ya berarti udah siap. Ada kredit yang harus dipenuhi. Wah itu di luar. Ada gaya hidup yang harus dipenuhi. Aduh. juga, gitu kan. Ini gimana nih? Aku harus nutup ini semua. Lu gimana? Kerja. Itu kerja. Pay Jobnya letter. banyak gitu loh. Ya, kalau itu harusnya ya pinter-pinter si founder sih, nggak serakah. Iya, maksudku nggak serakah ya. Ya kamu porsinya segini, kok kamu serakah? Kok kamu nggak memikirkan spending uang buat nutup itu sih? Oke. Mending 5 klien dapat 5 miliar Mm-mm. atau 20 klien nilainya sama. Ya 5 lah mas. 5 ya. Iyalah. Tapi kan kalau untuk secara postingan dan kuantitinya kelihatan lebih rame yang Enggak. 20. Capek juga ngeditnya. Nominal Rame juga yang kan. 20 tuh rame loh. Nggak ngurus mas. Yang penting maksimal. Karena gini loh mas, aku ngerasa sebagai klien ya, dia udah nge-hire kita di hari spesialnya dia dan cuman seumur hidup sekali. Masa ya kita mau buat acak-acakan sih? Itu kalau Gimana kalau misalkan kita Nah. sebagai klien gitu Aku kan? juga nggak mau sih kayak misalnya aku dipegang sama yang model gitu kan. Nah iya, jadi ya Tapi cuanan yang mana? Sama ya cuannya. sama, sama. Tapi kan kalau indikasi kalau orang ngobrol kalau sesama fan itu kan kamu habis lebaran berangkat berapa? Oh aku dapat 150 klien gitu. Iya. Nilainya belum- berapa misalnya? Iya. Nilainya 5 miliar. Kamu berapa? Ya aku cuma 5 klien gitu. Oh paling dapatnya berapa? Sama 5 miliar. Lebih terhormat yang 5 mas. Iya nggak sih? Gua anjing. Kalau ngomongin duitnya iya. Iya. Tapi kalau ngomong intensitas kayak postingan story-nya gitu kan. Klien itu kan kayaknya ngeliat, wah sini berangkat ramai banget ya. Satu hari kayaknya berangkat terus. Sedangkan misalkan vendor kita misalnya, itu berangkatnya paling cuma 5 doang. Berarti kan kalau secara di kasat mata klien yang dia tuh kayaknya ramean Yang vendor ini nih. itu tuh Iya. gitu, yang 20 klien Iya. gitu. Cuma kan bakal beda tuh hasilnya. Kenapa aku bilang beda? Dia yang penting jadi, kita yang penting maksimal dulu, baru antar kita ke klien ACC enggak. Biasanya juga kita selalu share dulu nih 5 foto, cocok nggak untuk skin tone seperti ini gitu kan. Ya itu sih. Emang tergantung dari kita ya. Kadang tergiur dengan nominal yang gede, dengan pasti kuantiti yang dong. banyak. Pasti dong. Iya pastinya. Tapi kan dia nggak tahu bahwa di belakangnya itu nanti bakal gimana kan. Mending yang 5 klien 5 miliar itu sih. Man. Itu sih. Tuh udah kelihatan kok, masa ya, kecuali emang Orangnya nggak bersyukur ya. awam-awam. Iya sih. Ya kalau Jobnya baru dapat 20 nih gitu. iya. Kayaknya bisa nih tambahin 20 lagi. Iya. Gimana? Wah. Kim? Pokoknya aku pengen tahu bulan ini tuh harus ada 40 job masuk. Iya. Kamu sanggup ya pokoknya? Kalau kamu workflow-nya gimana sih kalau untuk idealnya anak dokumentasi ya? Aku nggak tahu kalau di brand lain tuh gimana.
Di lensa dulu, workflow-nya tuh gimana sih? Ada jam kerjanya, jam editnya atau enggak? Kan aku pernah yang sempat ngobrol sama di lapangan gitu kan. Aku sampai banget mas, nah, aku cuma tidur 2 jam kok, ini habis ini pulang. Kamu tahu aku tuh cuman pulang tidur 30 menit terus ngedit. Sebentar habis itu aku berangkat lagi sampai malam. Tidur sebentar juga, ngedit sampai pagi, terus paginya aku berangkat lagi. Nah aku pengen tahu sebenarnya kalau workflow anak dokumentasi itu gimana sih? Sekeos itu kah? Sebenarnya chaos kadang dibikin sendiri ya. Kadang Kan banyak, habis tapi habis ngejok, ngopi, ngobrol dulu ya kan. Ngobrol dulu, tidur di jam 3. Sebenarnya dari kitanya sendiri sih. Kalau misalkan untuk jam tidur sebenarnya udah banyak banget waktu untuk jam tidur. Dan kalau misalkan aku kasih persetujuan dulu nih. Sanggup gak kalau misalkan kamu nanti ngedit ini? Sanggup. Ya udah gas. Tapi kalau misalkan nggak sanggup, ya aku nggak bakal itu berarti maksain. bebannya lebih ke ownernya atau lebih ke tim? Kita harus 50-50. Nggak mau aku cuman kamu terbebani, phone-nya enggak. Ya kalau misalkan emang rame banget ya, aku kasih reward lah apa kek ya kan, buat apresiasi Ya, ya. karena sudah bekerja lebih powerful ya kan. Tapi kalau misalkan cuman yang penting berangkat, nih, wah itu kasihan juga mas. Efeknya di situ. Capeknya bukan di ownernya tapi di Timnya. timnya. Nah, sebenarnya kalau misalnya ternyata dengan job banyak, wedding itu kan repetition ya. Cara template juga begitu Iya. segala macam. Sama jobnya yang tadi 5 job tapi dapatnya gede, dibandingkan misalkan 20 job tapi dapatnya sama kayak yang 5. Alurnya akan gimana sih sebenarnya? Alur yang dari 20 dulu ya. 20 job ya. Iya 20 job ya. Kan kalau ngomongin tentang alur kayaknya lebih santai. Tadi Yang masalah 5. ngopi nih. Iya. Masalah ngopi. Ya udah kalau yang penting habis ngejob tuh ngopi. Kalau jobnya 5 klien nggak masalah dong. Iya. Kalau misalnya Masih ternyata aman. dapatnya 20, 40 misalnya atau 100 deh. Wow. Kan ada juga tuh yang ngomong, aku habis lebaran 100. Dengan bangganya tapi nggak tahu eksekusinya ya. Aku juga merinding denger kalau misalkan ada yang dapat job sampai segitu ya. Mungkin dia juga udah menyesuaikan manpowernya ya. Beda juga sama manpower dari lensa. Yang kalau aku tuh nggak banget. Kalau misalkan dari 20 klien itu, apalagi itu masih handmade dari tanganku sendiri, lensa. Kecuali kalau udah jadi sistemnya gitu. Kecuali emang kalau udah di sistemnya. Revin 2, Revin 3. Ya, itu aku berani sih mas. Oke, Itu berarti sah-sah aja ya? Sah-sah aja. Ya tadi Yang balik penting lagi. kualitasnya jaga. Jaga sama udah tahu nih wadahnya. Kalau misalkan aku wadahnya baru segini ya aku nggak mau Nah, maksain. misalnya gini, kalau habis lebaran itu kan kayaknya, contoh deh habis lebaran, Iya. ramenya tuh rame banget. Kemampuan, misalkan udah ngecetak Hervin 1, Hervin 2, Hervin 3. Kebutuhan freelance-nya kan lebih banyak lagi. Artinya bukan tim utama yang diberangkatin. Iya. Sedangkan habis lebaran tuh kayaknya semua freelancer itu juga diberangkatin. Iya. Solusinya gimana dong? Itu kalau misalkan banyak job di lensa misal, tapi manpower kita udah mencukupi. Hervin 1, Hervin 2-nya. Iya, udah dapat. Ya. Ya. Sedangkan ketika acara lagi rame habis lebaran itu kan semua freelance itu kayaknya kepake nih. Nyarinya bakal gimana? Sebenarnya ya, Mas. Tolak Freelance itu job atau tetap mau nyari freelance dari luar? oke. Sedangkan posisinya tuh habis lebaran tuh rame semua kota. Oke. Kalau aku ya solusinya ya aku megang satu Hervin 2-nya. Freelance itu sebagai penunjang, Mas. Yang dimana dia job desk-nya nggak terlalu kayak utama. Misalkan aku mempertanggungjawabkan Hervin 2. Ya berarti aku poinnya di Hervin 2-nya, nggak melulu tentang freelance-nya. Pun kalau misalkan lu nyari. Jadi gini, Mas. Sebelum aku dealingin, aku nanya freelance. Kalau nggak ada banget, ya kita tolak. Tapi kalau misalkan ada nih yang sesuai yang aku nggak asal comot. Kecuali emang dalam arti kamu punya basic motret, pernah ikut siapa? Ini. Kalau aku masih ragu, dia tak jadiin master buat foto keluarga doang. Oh, oke. Yang utamanya tetap aku. Untuk modeling atau untuk pose itu aku semua. Jadi penunjang aja. Figura. Iya. Gitu sih, Mas. Jadi
soalnya kalau untuk foto kan lebih tricky juga ya. Tricky mas. Kalau ngomongin WO juga sebenarnya sama sih mas. Iya, kayak gimana? Kalau kapasitas mampunya itu berapa ya udah. Aku tuh kan sama tim tuh pasti ngobrol ya. Ini sanggup nggak ambil job sampai 4 sampai 5 dalam satu hari. Sedangkan timku itu maksimal dalam satu hari itu maksimal banget tuh 3. Satu event tuh 10 orang. Jadi ada sekitar 30-an orang. Up-to-nya 30 orang. Kebayang nggak kalau misalnya ternyata itu ada yang kurang, sedangkan itu tanggalnya rame. Kalau dipaksain mungkin bisa dapet orang-orangnya. Iya. Tapi ya itu cabutan-cabutannya nggak jelas gitu kan. Nah aku selalu nanyain ke timnya dulu, sanggup nggak kalau misalnya ambilnya ini ada job? Nggak deh kayaknya, nggak usah. Yaudah aku tolak ya. Atau kalau memang ternyata si klien tuh memang beneran pengen pakai Milen banget, kita lumayan sering yang yaudah deh mas tanggal berapa yang bisa, tanggal segini bisa atau enggak. That's right. Wah kebetulan kita udah ada jadwal juga kak tanggal segitu. Kalau tanggal segini bisa nggak? Kita juga udah full tanggal segitu. Aku mau pakai saran vendor lain, WO lain gitu-gitu. Gak deh mas gini aja. Milan bulan itu kosongnya di tanggal berapa? Aku ngikut. Aku juga kayak gitu mas. Itu sesuatu kebanggaan gak sih buat kita bahwa dia itu pengen banget bersama Milan nih. Gimana pun caranya aku menyesuaikan. Bukan yang penting masuk. Itu lebih terhormat sih menurutku ya. Kenapa lebih terhormat ya? Dia se-excited gitu loh, se-effort itu buat nentuin tanggal yang diinginin kosong. Ya. Itu lebih terhormat ketimbang kita memaksimalkan dalam bukan wadahnya kita push itu tricky banget. Ya. Karena ya itu visinya aku Oke. branding dulu nih. Kalau foto itu kan larinya ke hasilnya ya. Sedangkan kalau di WO itu dari sentuhan kerja, Chemistry-nya ya. Chemistry-nya. Kalau misalnya ternyata aku tuh nggak orang yang satu mungkin pernah weddingan tapi di vendor lain. Yeah. Aku nggak tahu treatmentnya dia di vendor lain kayak gimana. Atau mungkin bisa aja nge-hire orang yang cabut gitu kan. Udah pokoknya kamu tempatin di sini gitu. Yeah. Ternyata apa yang dirasain ke klien itu dari WO kan beda ya. Dari cara kita berinteraksi sama klien, cara ngobrol. Itu tuh bedanya di situ. Nah aku tuh takut kalau misalnya ternyata menerima di luar kapasitas itu jatuhnya apa yang dirasain klien tuh beda gitu. Nah ketika aku nggak tahu kalau dari vendor dokumentasi, kalau di aku sendiri ketika acara itu selesai itu aku pasti aku tanyain timku tuh gimana hari ini, evaluasi ya. lebih ke ngobrol sih. Enggak yang teknis detailnya. Kalau detail evaluasi nanti sama satu tim full. Okay. Itu pasti aku nanya sama tim yang mungkin jadi pendamping orang tua atau istilahnya LO orang tua gitu kan. Ada istilahnya LO pengantin tapi aku nyebutnya tandang manten. Aku pasti nanya gimana mantennya, aman atau enggak. Tapi pernah nanya nggak gimana fotografernya nyengiti orang gitu? Nah itu side story-nya. Oke. Jadi kalau pas event itu selesai aku pasti nanya mood klien gimana ketika acara selesai, selama acara, persiapan, atau bahkan setelah acara gimana. Nah aku akan lebih fokus ke nanya gimana sih mood mereka, gimana itu respon tim ke kalian tuh gimana. Nah kalau misalnya ternyata udah aman, aku udah ngerasa aman nih. Baru ketika after event itu ngumpul ngobrol-ngobrol, kita ngobrol klien. Evaluasi. Gimana tadi ada kendala apa, teknisnya gimana, atau vendornya gimana gitu. Wah ngel banget mas kalau ngomongin vendor ini tuh kenapa susah banget ya, perkara foto aja gitu udah dikasih waktu segala macam. Itu di lapangan. Teknisnya emang Itu di lapangan. ya kita nggak tahu, kita kan hanya merencanakan ya. Kadang ya di lapangan juga ada sedikit keberbedaan, jadi ya emang harus komunikasi ya. Dan dilalah kita ketemu akhirnya bisa jodoh, klik gitu loh. Dalam arti klik, visinya aku kuat, visinya Mas Ted juga kuat. Jadi udah tahu nih arahnya, nggak tarik ulurnya, nggak egois gitu loh dalam arti. Oke. Ini ngomongin workflow di lapangan ya. Atau anak foto tuh gimana, tergantung stylenya, tergantung tone-nya, atau tergantung habit kerja, nggak tahu. Ada beberapa event itu anak-anak mengeluhkan, ini kalau vendor ini tuh pasti lama banget ngambilnya. Misalnya tuh acara habis akad tuh masih ada waktu lebih banget tuh. Sampai ada waktu sekitar 1 jam sendiri buat foto, tapi itu nggak kelar-kelar. Jadi untuk satu pose itu kebetulan tim itu ada banyak banget
kru anak fotonya, anak foto video itu banyak banget. Untuk ngambil satu pose aja itu ngambilnya satu-satu dan itu gantian. Gitu loh. Maksudnya alur kerja anak foto di lapangan tuh gimana sih? Nah, Soalnya kalau anak-anak kan gini, kalau vendor ini ngambil satu foto aja, pose satu itu gantian. Nggak tahu untuk planning timingnya itu gimana tuh nggak tahu. Nah ini anak foto gimana nih Mas Yong? kita nggak bisa menyamakan ya, dan kita nggak bisa ngejudge juga untuk si vendor tersebut. Mungkin satu dari briefnya kurang dan jam terbangnya juga masih kurang juga. Oh nggak juga, Yang motret. nggak juga. Itu jam terbangnya bagus. Udah bagus. Berarti ya dari brief si Briefnya. foundernya sih mau ambilnya gimana. Seharusnya kan kita harus plotting nih. 2 aja cukup sebagai kosongan, ambil kosongan, preparation. Nanti plot lagi. Jadi itu tuh sebenarnya kayaknya ya dia bingung mau ambil apa lagi nih. Ya udah aku ngikut aja deh. Nah sebenarnya kalau untuk hasil dokumentasi setelah saat beauty shoot atau bakal selakat itu butuh fotonya itu berapa sih? Nah, kalau itu kita nggak ada acuan dan kita nggak ada peraturan. Dalam arti setiap vendor dokumentasi punya perannya masing-masing. Dan kalau di aku juga yang pertama itu komunikasi bareng tim dulu sih. Bareng tim dulu. Ini mau diambil di mana dulu nih? Setelah ini nanti ya udah ngalir aja. Jadi flow-nya enak. Kalau tim itu tim dokumentasi itu tuh misalkan ada 5 orang yang berangkat, misalnya ya, dan itu pegang kamera semua, itu ambil fotonya sama semua. Kalau itu nggak tahu. Soalnya aku nggak pernah nerjunin sampai 5. Itu overload banget sih. 10 ya. Sama BCC, sama behind the skin. Aku pernah tuh kayak gitu. Satu event WCC-nya 2, Iya, untuk dari klien itu 2, iya. WCC dari dekor ada, WCC dari dokumentasi ada, dari catering itu ada. Dokumentasinya ada 2 vendor. Anak fotonya ada, anak videonya ada, 2 vendor. Kebayang satu akad tuh ada berapa orang? Wah, itu sekarang untuk weddingan sekarang iya ya. Kayaknya emang lagi boom banget buat perkontenan ya, terutama. Jadi kalau aku sih nggak ngeganggu asal kita mau komunikasi sih. Mau ambil mana dulu nih. Terus setiap in frame kalau misalkan WCC yang baru belum pertama kali, misalkan nih pertama kali ketemu kita harus komunikasi ke WCC bahwa aku mau ambil bagian ini, tolong jangan in frame, tolong ikutin aku aja. Itu sih. Itu komunikasinya. Komunikasi sih mas. Tapi kalau ngomongin sama anak-anak foto, dokumentasi, foto video, sempat jadi ancaman gitu nggak WCC? Ini fair-fairan aja. Kalau di aku Nggak di lapangan. di lapangan. Ngobrol sama anak dokumentasi lain, karena anak foto pasti sering nongkrong gitu kan. Sempat mengeluhkan adanya WCC nggak? Belum ada sih mas. Nggak gitu. Ada tapi aku nggak terlalu terfokus ke situ. Karena dong itu juga nyari uang juga kok. Malah justru ada salah satu WO yang kadang ini terlalu banyak banget, mau dipinggirin nggak usah. Aku tetap kerja bareng kok. Dan itu serunya di situ. Tapi kalau untuk WCC nggak ada. Kita fan aja. Dan juga WCC juga ngebantu kita kok. Jadi kenapa aku bilang ngebantu? Ketika aku nggak sempet bikin story dan kita kan nggak ada WCC, kita bisa naik ke story itu. Lensa nggak pengen punya WCC sendiri? Enggak. Lensa WCC? Enggak WCC. Kan lagi musim juga tuh. Dokumentasi tuh punya WCC. Kok nggak ada videografer aja kadang ribet. Apalagi ada WCC mas. Kadang tuh gini loh mas. Orang kali maksudnya. Enggak, banyak mas yang bisa buat bikin WCC kayak gitu. Kita nggak kemaruk banget ya. Kadang tuh ya, kenapa aku crashnya sama timnya sendiri ya? Oh, pada by master kak, gitu. Jadi kayak, yaudahlah, selonong aja. Berarti kalau misalnya ternyata di situ ada foto video master nih, ternyata ada Masternya dalam satu vendor ya? satu event, tapi 2 vendor. Oh, kalau itu beda yang tadi aku Tuker-tukeran ngomongin. materi footage-nya nggak? Enggak, Kenapa? enggak. Kan itu Kecuali foto keluarga. itu memudahkan nggak sih? Enggak, kalau di momen enggak.
Tapi kalau di foto keluarga Foto iya, keluarga. tinggal di hard disk, tuker. Ini klien tahu. Ya, Ya itu resikonya dia nge-hire dua. iya, kita nggak. Tapi kan berbeda style di hasil album yang satunya kan. Itu sih mas. Jadi kalau ngomongin tentang di lapangan, ya begitulah ya. Ada salah satu momen yang kocak sih. Kita ketemu vendor, beda vendor ya. Kita videografer, Oke. satu Beda vendor, satu event, satu Satu event. venue. Biasanya gini nggak sih? Alat kamu apa gitu nggak? oh enggak. Kalau itu enggak aku gubris karena udah Tapi emang, basi banget. emang kayak gitu ya di lapangan. Selama aku nemuin enggak sih mas. Oh alatnya kamu kuno nih gitu. Kayak aku dong baru nih. Ya baru tapi harganya Harga apa ini? harga price list-nya. Ya. Lanjut. Ya gitu sih. Pokoknya aku pernah nemuin momen yang dimana beda vendor kita bagian apa tadi aku lensa foto video ya video Foto atau video lah. foto atau video kita udah kerja bareng ya kan. Aku udah mengingatkan salah satu momen jangan di situ ya. Ada resiko tuh takutnya nyemplung. Apik tapi keren. Tapi aku nggak ikut-ikutan ya. Aku mau ambil yang Hanya lainnya. nyemplung apanya orang? Cincin. Oh cincin. Jadi ambil detail cincin deket somberan. Itu kocak banget sih. Makanya pas di hari H itu dia pakai baju putih, kita pakai baju hitam untuk membedakan kan. Udah dibilangin kena angin, wes lum. Udah tuh. Panik sepanik-paniknya. Nyampe nyari cepo, nyari ini, bajunya kotor ya. Ya, Itu kondisi event udah selesai. event udah selesai. Oh udah selesai. Cuman kan untuk ya nggak untung juga mas kalau ini hilang gimana nih? Ya kalau pas nyemplungnya pas lagi klopotnya itu pas acaranya belum selesai. Wah itu repot Lupa lagi bawa sih. salib. Itu repot lagi sih. Itu egois banget. Kenapa? Aku udah negur biar nggak kejadian, malah kejadian. Jadi itu sih ngeri banget kalau misalkan ambil detail cincin itu jangan di tempat-tempat yang berbahaya karena cincin itu kan kadang custom ya kan. Iya. Kita bisa belinya, cuman kan nggak bisa menyesuaikan yang dia beli. Jadi kalau paling seru itu ketemu event yang kayak gimana, wedding yang kayak gimana. Yang paling menyenangkan dalam sebuah job tuh yang kayak gimana? Wedding Gensi sih. Wedding Gensi yang dimana acaranya itu emang mingle, nggak ada acara kayak seset ayam, sungkem karena bener-bener kayak hikmat banget bagi aku ya. Ya itu beda lagi, balik lagi kebutuhan kliennya. Itu menurutku seru banget. Kalau ngomongin seru tuh, aku pasti ketemu sama wedding yang seru kalau kita ngomongin wedding yang custom. Oh, itu package ya masuknya. Jadi kalau ngomongin balik lagi ngomongin service lagi. Service ada yang custom, ada yang package, ada yang wedding only. Tapi kalau ketemu sama yang custom, yang full custom, itu bener-bener aku mikirin banget dari konsepnya, desainnya segala macem. Itu vibes-nya beda kerjanya loh. Dibandingkan misalnya cuma di hire sama WO doang gitu kan. Itu vibes yang kita rasain itu beda. Apalagi kalau misalkan ada director's cut, ada konsepnya, ada segala macem. Tingkat stresnya itu memang tinggi. Tingkat pressure-nya itu tinggi. Tapi begitu udah pecah, itu senang banget kayaknya. Itu bakal jadi hormon yang membahagiakan selama 1 bulan 2 bulan ke depan. Itu after acara ya? After acara Merasa puas kayak ada banget. kebahagiaan tersendiri. Iya. Nah, dulu itu aku pernah waktu itu acaranya pertama kali yang di Lasnur. Lasnur itu event pertama bagi Lasnur. Waktu itu belum buka tuh Lasnurnya. Iya. Itu pernikahannya Dr. Fajar gitu kan. Udah kita yang pertama pakai, konsepan di situ kita pakai tuh Ramai Sinta pertama. Itu tadi kalau untuk dokumentasi mungkin bisa ngelihat orang-orang yang ekspresinya gimana. Sedangkan kita pelakunya yang benar-benar ngatur, ngarahin, ngejagain alurnya gimana, itu benar-benar kita ngeliat sendiri. Merinding-merindingnya dapet, respon orangnya juga dapet, pakai video, kameranya juga ngambil, tapi itu rapi banget. Dan konsepnya itu benar-benar deliver dengan baik tanpa miss apapun. Itu seneng banget. Kayak ini loh keren banget rasanya tuh gitu. Itu tuh kalau misalkan wedding custom kayak gitu ya di WO ya,
kliennya sebenarnya tahu nggak sih Mas antara WP atau WO? Atau Mas Patrick jelasin dulu ke kliennya bahwa ini tuh job desk-nya gini kalau WP, Oke. ini WO gini. Kalau untuk job desk jelas aku jelasin dulu gitu kan. Kalaupun ternyata dia hire cuma sebagai WO tapi dia nunjukin wedding yang royal wedding, pasti kan aku jelasin dulu kebutuhan untuk royal wedding atau bahkan konsep yang ada jalan cerita kayak Rama Sinta, aku jelasin ada kebutuhan penarinya, ada kebutuhan. Itu WP ya? Kalau cuma sekedar WO nih, kalau Iya. misal klien itu cuma hire WO, terus dia pengen konsepnya royal. Iya. Sedangkan di link kan udah dari sendiri. Iya. Aku jelasin kalau mau konsep kayak gini paling nggak kebutuhannya adalah ini. Kira-kira sanggup nggak kalau misalkan ada penambahan untuk menghasilkan efek dan juga hasil yang kayak gini. Karena kita nggak ngurusin budgeting ini, cuma Iya. budget doang. Tapi kalau misalkan ternyata oh gitu ya, yaudah gas, ya udah kita garap. Walaupun itu bukan yang custom wedding, cuma WO gitu kan. Tapi kalau misalnya awal itu dia datang, aku pengen weddingan yang kayak gini nih, ya udah aku jelasin secara job desk dari apa itu WPO, apa itu WP, apa itu WO, terus dia akan milik servisnya kemana. Habis itu baru kita ngobrolin konsepnya. Karena nggak semua orang itu punya wedding film tapi nggak siap untuk di lapangannya. Iya. Kan banyak ya, mulai dari budgeting, mulai dari kebutuhan-kebutuhan yang nggak di-mention sebelumnya, itu kan klien juga nggak tahu, apalagi kliennya mungkin baru pertama nikah gitu kan. Mana orang tuh tahu misalkan orang nikah di gedung A, oh ternyata butuh genset segala macam, itu kan perlu disampaikan ya. Iya sih. Gitu. Untuk sampai sebuah hasil dokumentasi misalnya, Lensa tuh punya director's cut yang selama ini udah muncul nih. Untuk bisa menghasilkan director's cut yang seperti itu kan butuh support sistemnya banyak banget ya. Iya. Dari lightingnya perlu diinfoin, penarinya perlu diinfoin juga, budgetingnya berapa, konsep lightingnya dimatiin itu butuh kain atau enggak. Nah itu kan klien nggak tahu. Tapi aku mau nanya Mas, Boleh. misalkan aku mau hire Mas Pet Hmm. sebagai MC, tapi aku pengen ada kayak tadi penarinya itunya, Mas. Aku nge-hire MC-nya aja, nanti eksekusinya teman-temanku sendiri buat ngatur jalannya acara. Bisa nggak, Mas? Kalau untuk konsep jarang yang kayak gitu, Iya. karena nggak ada pemahaman untuk situ. Karena kebutuhannya kan dia kan cuma MC doang. Ketika dia cuma butuhnya MC, biasanya dia akan nanya MC only, nggak sampai ke konsep. Kalaupun ternyata teman-temannya ngurus sendiri, ya dia kan udah ngomongin sama konsep ke teman-temannya dong. MC itu hanya pelaksana acaranya aja. Oke. Kalau ditanya bisa atau enggak, wah itu butuh kerja yang benar-benar keplot banget. Aku Beda pasti ya? akan infoin kalau hasil eventnya kayak gini, paling nggak butuh tim yang kayak gini. Kalau memang ternyata butuh konsep yang kayak gini, aku tidak menyarankan untuk kamu pakai timnya kamu sendiri. Oke. Kayak misalkan nih, Lensa nge-hire acara nikahannya aku nih misalnya, gitu. Kapan? Iya. Mas, Terus? aku mau foto, tapi Iya. kamu yang berangkat, Iya. tapi freelance-nya dari aku semua. Oke. Bisa nggak? Bisa. 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 Tapi aku pengen hasilnya kayak Lensa. Bisa. Tapi orang-orangnya aku yang nentuin. Bisa. Hervin doang yang berangkat. Asal cuannya sama. Iya, tapi kan Kalau hasilnya, itu kan beda teknis, Mas. tapi hasilnya sama nggak? Sama. Mas Hervin ketemu sama freelance yang antah berantah. Aku kalau misalnya orang-orang kayak gitu kan biasanya pakai timnya aku sendiri. Itu kan pasti keluarga dong. Iya. Keluarga aku yang nggak punya basic foto atau wedding, kira-kira bisa? Kalau di foto itu bisa, Mas. Bisa. Bisa. Kan tadi aku ngomong freelance itu sebagai penunjang doang. Kalau aku yang berangkat ya, tetap aku bisa. Kecuali aku disuruh untuk foto sama video di lapangan. Ya jelas Itu foto, nggak bisa. foto video dong. Maksudnya, Mas kamu hire aku weddinganku, tapi kamu aja yang berangkat. Nanti tim fotonya kamu dari keluarganya aku. Iya. Pastinya juga aku nanya kebutuhan dulu nih. Kalau misalkan aku yang diberangkatin mau candidnya aja. Semuanya dong. Kalau semuanya di harga tersebut, aku udah dapet freelance. Jadi nggak ada. Enggak mau, aku maunya timnya aku sendiri. Bisa, Mas. Bisa? Bisa. Kalau Itu hasilnya kalau- mengecewakan gimana? Enggak, insya Allah enggak. Kalau misalkan aku yang berangkat sendiri ya. Tapi yang tadi disclaimer lagi, kalau misalkan aku suruh foto video, Iya jelas, itu maksudnya foto kalau video dalam arti aku sendiri, nggak ada tim videografernya. ada foto video tapi dari lensa. Cuman timnya dari aku. Bisa, Keluarganya aku doang.
Bisa. Yang nggak Freelance. tahu teknis gitu. Oh, kalau itu nggak bisa. Ya sama dong. Kalau iya, nggak teknis, terutama teknis ya. Sama kan. Sama. Ketika misalnya ternyata klien itu, Mas aku nge-hire MC-nya aja, nanti timnya segala macam dari aku aja. Oh Keluarganya iya. aku. Iya. Kalau jawabannya bisa, enggak. Iya, Karena iya. hasilnya sama atau enggak? Beda-beda. Ya udah. Kukira yang Mas Patrick kenal kan banyak banget kan teman-teman Enggak. fotografer. Sekarang kalau misalnya Ya, nggak tahu ada teknis klien ya. nge-hire MC tapi tim WO-nya tuh dari keluarga sendiri. Oh. Keluarga tahu WO nggak? Enggak. Alur jamnya nggak? Enggak. Hasilnya bisa nggak? Enggak juga ya. Ya udah. Iya itu sih. Tapi kalau dibalik lagi kalau misalkan nge-hire Mas Pet nge-hire fotografer yang udah tahu basic, ya tak suruh foto keluarga aja sih. Itu basicnya ngomongin tentang klien yang nggak tahu teknis. Iya. Iya sih, Pikiran balik orang lagi kan ya. kalau ngomongin WO, saya nggak butuh WO soalnya keluarga aku tuh Bisa. bisa Iya. keluaran, Iya. Instagram juga udah aman. Iya. Itu sulit sih. Kalau cuma MC doang, ya udah silahkan. Tapi kalau ngomongin konsep kayaknya enggak. Gitu. Terus sekarang juga ada wedding assistant buat pengantin. Sekarang udah ada ya Mas. Dan itu tugasnya aku nggak tahu spesifikasinya gimana. Cuman menunjang juga buat klien cewek ya. Sempet aku nanya, ada nggak buat asisten cowok? Misalkan kopi mana? Pengen udut, ya temenin udut dulu. Ya jawabannya cuman nggak make sense. Lah cewek juga ada, masa cowok nggak ada? Pilih kasih banget Kalau gitu. ngomongin WO, udah pasti jelas ada Iya. pendampingnya. Bukan WO. Iya, kalau ngomongin Oh, kalau WO, WO. itu pasti ada pendampingnya. Tapi kalau ngomong jual person sebagai asisten pengantin, ya harusnya ada. Karena contoh yang viral kemarin itu kan ada dia tuh kru WO, tapi tugasnya dia jadi WO pengantin. Ternyata dia kan viral tuh, sampai kontennya dibikin semua WO bikin kontennya kayak gitu, yang iya kak, butuh apa? Nanti kayak gini ya, gini. Itu kan sekarang hampir semua WO tuh bikin kayak gitu. Nah akhirnya kalau untuk yang viral itu, akhirnya dia lepas dari WO, dan dia brandingnya adalah kalau kamu pengen aku ada di weddingnya kamu, silakan hire aku sendiri untuk jadi asisten pengantin. Nah kebetulan mungkin yang sering muncul tuh yang cewek, Ya. yang cowok mungkin belum ada. Iya. Kalau di Tegal sih kayaknya ada nih yang jualan jasa kayak gitu, ambil make up, dekor gitu kan, sudah termasuk asisten Iya. LO-nya. Cuman balik lagi kebutuhan untuk asisten itu ya memang hanya untuk asisten pengantin gitu kan. Kalau untuk workflow sebagai WO itu pasti jauh banget. Tapi kenapa Mas Pet nggak dikontenin Mas? Dalam arti kayak Udah tadi banyak, udah banyak ya. udah banyak. Jadi gimana sih caranya kalau kita pengen stand out gitu kan? Ketika ada satu yang viral, bagusnya memang ikutin Trennya. trennya gitu kan. FOMO iya mungkin, tapi kalau buat aku sendiri dari awal itu memang ngomongin branding aja aku gimana caranya beda sama yang lain Iya. gitu kan. Dari postingan, dari segala macam aku udah punya cara dan mindset visinya sendiri, aku gimana caranya beda sama yang lain. Nah aku jarang banget yang ngikutin tren yang kayak gitu. Justru malah bikin tren yang baru ya. Lebih ke style sih, Style. bukan tren, lebih ke Oh, style. karakter Style ya? karakternya itu tuh. Oh iya. Kalau ditanya ada atau enggak misalkan kayak gitu, ada juga. Di kita ada namanya sistem pengantin yang kayak gitu. Sebelum ada konten itu viral juga kita udah jalan kan, gitu. Ya obrol-obrolan santai, akhirnya ketemu ngobrol, sharing-sharing, churros, cuma obrolan santai, ngobrol ngalor ngidul, sambil ngopi, sambil ngerokok, ngomongin wedding, ngomongin bisnis, ngomongin hidup, Iya. gitu ya. Iya. Terima kasih. Ramadan Karim. Oh Karim. Ingatnya Karim mulu nih cewek-cewek. Iya besar tapi Mas. Oke.